Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, kita bicara Pak Anies lagi nih. Pak Anies itu ketika kemarin di GBK dia memanjatkan puji doa dan puji-pujian serta doa-doa untuk Indonesia ke depan. Nah, ada yang menarik dari kakak dari Gus Baha itu, yakni Gus Mahasin. Itu Gus Mahasin memuji doa Pak Anies di apel siaga perubahan itu. Katanya Pak Anies adalah seorang pemegang teguh prinsip aswajah. Ini yang menarik untuk kita bahas. Ini karena yang mengatakan hal demikian adalah Gus Mahasin. Dan kita tahu sendiri bahwa Gus Mahasin sangat memfavoritkan Pak Anies untuk menjadi presiden di 2024. Coba kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Kiai Haji Natsirul Mahasin menilai bakal calon presiden yakni Pak Anies Rashid Baswedan sebagai sosok yang memegang teguh prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja kawan-kawan. Hal ini disampaikan Gus Mahasin ketika mendengarkan doa yang disampaikan Pak Anies dalam apel siaga perubahan Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 16 Juli kemarin kawan-kawan. Ya, dari doa ini tampak sekali bahwa Pak Anies seorang pemegang teguh prinsip aswajah, kata Pak Gus Mahasin itu. Kakak ulama kondang Ahmad Baharudin Nur Salim atau Gus Baha ini mengatakan puluhan ribu orang yang berkumpul di GBK dalam apel siaga perubahan adalah wujud ikhtiar untuk mendapatkan perubahan dan perbaikan bangsa itu. Kita lihat puluhan ribu orang berkumpul di Gelora Bung Karno hari ini. Ini ikhtiar kita. Tapi kita tak sebatas ikhtiar, kita juga barengkan dengan doa yang kita langitkan. Insya Allah kabul katanya. Nah, ketika mendengar doa yang disampaikan Pak Anies, Gus Mahasin mengaku teringat pada nasihat Imam Al-Ghazali bahwa kita mesti memiliki niat yang tulus, sabar, dan ikhlas dalam mencapai ridho Allah itu. Apa yang Pak Anies sampaikan tadi begitu dalam maknanya. Insya Allah kita akan terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk keadilan sosial. Ya kawan-kawan, menarik sekali ketika kemudian kita bahas perihal ulama-ulama, para ustaz, para tokoh-tokoh masyarakat yang saat ini tengah menggaungkan perubahan dan tengah menggaungkan untuk memilih Pak Anies di Pilpres 2024 nanti. Banyak sekali ulama-ulama yang mengidolakan Pak Anies, ulama-ulama yang menginginkan Pak Anies, dan beberapa saya pikir juga dari kalangan dari kalangan Nahdlatul Ulama juga banyak sekali yang mengidolakan Pak Anies. Dan ini yang saya pikir bagaimana kemudian ketika saya nongkrong sama teman-teman lain, mereka bilang ya mungkin ada semacam kedepannya ada ikhtiar ulama, ada semacam pendapat ulama yang harus kita dengarkan, dan siapapun ulama pilih maka itulah yang harus dan yang wajib kita pilih. Kemarin juga Pak Abdur itu yang stand up komedi itu, komika Abdur Arsyad itu, dia bilang bahwa sekarang ini ulama itu lebih condongnya ke Anies, maka dari itu sekarang Abdur itu lebih condong juga ke Anies saat ini. Dan efeknya adalah ketika kemudian anak-anak sekarang buka HP, mereka selalu cari-cari tahu siapa sih Anies Baswedan, apa sih prestasinya, kemudian seberapa power kekuatan Pak Anies, sehingga kemudian banyak sekali rintangan-rintangan yang Pak Anies harus lewati untuk menuju Pilpres 2024. Banyak sekali hadangan. Kenapa harus setiap karya Pak Anies itu harus dikucilkan? Kenapa setiap karya Pak Anies harus diperdebatkan? Siapa sih itu Pak Anies? Sehingga kemudian lambat laun prestasi karya Pak Anies langsung dikenal di masyarakat. Dan sekarang ini media sosial, salah satunya kita sebut saja TikTok, itu banyak sekali ulasan-ulasan tentang Pak Anies, banyak sekali ulasan-ulasan tentang tujuan Pak Anies, gaungan perubahan Pak Anies. Ini membuktikan bahwa banyak sekali yang mencari tahu hal itu. Iya,
algoritma TikTok pasti memberikan atau selalu memberikan hal-hal yang kita cari, sehingga pada saat itulah kemudian banyak sekali konten kreator yang beralih untuk membahas Pak Anies Baswedan. Kenapa? Karena yang mencari itu banyak gitu. Karena yang menginginkan untuk mendengarkan tentang Pak Anies itu banyak, sehingga kemudian banyak sekali konten kreator yang tadinya membahas seputar politik kiri kanan ya akhirnya memilih untuk fokus untuk membahas Pak Anies Rashid Baswedan. Itulah yang saya pikir menjadi nilai plusnya Pak Anies di sini. Kenapa? Karena banyak sekali ulama yang mendukung Pak Anies itu. Salah satunya kakak ulama kondang Pak Ahmad Baharudin Nur Salim atau Gus Baha ini mengatakan puluhan ribu orang yang berkumpul di GBK kali ini merupakan wujud ikhtiar kita semua untuk mendapatkan perubahan dan perbaikan bangsa itu. Kita lihat puluhan ribu orang berkumpul di GBK hari ini. Ini ikhtiar kita, tapi kita tak sebatas ikhtiar, kita juga barengkan dengan doa yang kita langitkan. Insya Allah kabul, ujarnya. Nah, mendengarkan doa yang disampaikan Pak Anies, ujarnya, membuatnya teringat pada nasihat Imam Al-Ghazali bahwa kita mesti memiliki niat yang tulus, sabar dan ikhlas dalam mencapai ridha Allah itu. Nah, ini yang saya pikir kawan-kawan bisa menjadi patokan kita. Ulama bisa kita menjadikan patokan untuk memilih presiden di 2024 itu. Jadi siapapun kesepakatan ulama untuk didukung, maka itulah yang wajib kita dukung juga kawan-kawan. Jadi saya pikir apapun yang diputuskan oleh para ulama, itulah yang harus kita ikuti. Seperti yang saya katakan tadi, kemarin Kak Abdur itu bilang bahwa saat ini ulama condong untuk memilih Pak Anies Baswedan. Berarti banyak sekali sesuatu hal yang perlu diubah di negeri ini, sehingga kemudian harus ulama yang kita contohi, yang harus kita ikuti. Mungkin ulama-ulama juga melihat banyak sekali, beragam sekali masalah di negeri kita, sehingga harus ada perubahan. Nah, konsep perubahan yang satu-satunya capres membawa konsep perubahan hanyalah Pak Anies Baswedan itu. Perubahan untuk persatuan demi keadilan, keadilan sosial dan sebagainya itu kawan-kawan. Dan saya pikir kita juga bisa ingat bahwa satu hal, Pak Anies Baswedan adalah satu-satunya capres yang berasal dari kalangan santri. Mungkin ini juga yang menjadi patokan para ulama untuk lebih memfavoritkan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Nah, ini menarik sekali untuk kita kaji kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kemudian para ulama bakalan bersatu untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti, ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.